Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Poco X3 NFC. Ini smartphone masuk kelas menengah yang sempat bikin heboh bahkan sampai saat ini. Ya, apalagi kalau bukan karena spesifikasi yang terbilang luar biasa dengan harga yang murah. Plus penjualannya masih via flash sale yang dimana habis dalam 1 menit. Sehingga smartphone ini dijuluki HP Goib. Nah, setelah kedatangan pesaingnya nih ya, Realme Narzo 20 Pro, apakah Poco X3 NFC ini masih layak diperjuangkan untuk dibeli? Saya sudah menggunakan smartphone ini selama 2 minggu. Ya, memang ada kelebihan serta kekurangan. Tapi ada satu bagian yang buat saya sih ini keren banget. Nah, apa itu? Akan saya bahas di video ini. Tapi nih ya, sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih. Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya. Lalu jangan lupa mengaktifkan bel notifikasinya. Nah, buat semua yang nonton, tekan ya tanda like seperti ini nih, ada tanda jempolnya. Bagian yang langsung saya keluhkan dari smartphone ini yaitu pada ukurannya. Ini besar banget loh dan terlihat tebal. Ditambah lagi nih ya, modul untuk menempatkan kamera juga terlihat tebal. Otomatis nih ya, wajib pasangkan soft case agar modul tersebut terlindungi dari goresan. Artinya nih ya, smartphone akan semakin tebal. Memang sih ya, untuk hal ini tergantung masing-masing orang. Kalau buat saya pribadi, balik lagi saya katakan kurang nyaman. Penyebab bodi smartphone ini terlihat tebal dan berat ya karena kapasitas baterai yang besar 5160 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, ketahanan baterai selama pemakaian tidak ada yang saya keluhkan sih. Pemakaian saya dengan diselingi bermain game Mobile Legends hampir 2 jam, smartphone ini mampu bertahan hampir 1 hari dengan screen on time-nya tembus 7 jam lebih. Pengisian baterai juga sudah fast charging 33 watt yang mampu mengisi kapasitas baterai dari 5 hingga 100% membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Kalau ukurannya terlihat besar ya ini dikarenakan Poco X3 NFC membawa layar seluas 6,67 inch dengan model dot display. Tampilan layar seperti ini jelas terlihat lega. Warna IPS LCD mampu memberikan warna yang terlihat tidak pucat dan resolusi Full HD-nya memberikan tampilan yang tajam. Jadi nih ya, layar seluas ini tuh sangat memanjakan mata saat bermain game ataupun menonton video. Perlindungan layar sudah dipercayakan pada Corning Gorilla Glass 5. Walaupun begitu, lebih baik biarkan screen guard yang sudah terpasang karena Corning Gorilla Glass juga mempunyai kelemahan. Terkait refresh rate 120Hz menjadikan nilai wah juga sih, walau fitur ini belum terlalu berguna buat saya. Game-game yang saya mainkan seperti Mobile Legends, PES 2020 atau sesekali PUBG M belum mendukung refresh rate sebesar itu. Tapi kalau dari sisi user experience, tampilan terlihat smooth saat saya swipe ataupun scroll layar. Untuk peletakan sensor sidik jari pada sisi kanan ini ya, frame bagian kanan bersamaan dengan tombol power, peletakannya sudah pas, mudah dijangkau oleh ibu jari serta membawa respon baca yang terbilang cepat dan akurat. Lalu pada back cover, oke menurut saya. Alasannya, Poco X3 NFC menghadirkan desain yang berbeda dibanding smartphone dari brand lain di kelasnya ya. Mulai dari modul hitam untuk menempatkan kamera di tengah lingkaran, lalu akses garis memanjang dan tulisan Poco yang besar. Dikarenakan back cover ini menggunakan finishing glossy, jadi itu mudah meninggalkan yang namanya sidik jari saat smartphone ini tidak dipasangkan soft case. Lalu lanjut ke bagian performa. Poco X3 NFC menjadi smartphone pertama dan termurah di Indonesia yang menggunakan Snapdragon 732. Memang kalau di atas kertas ataupun berdasarkan skor Antutu, Snapdragon 732 unggul sedikit dari Snapdragon 720G. Maka dari itu, berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini, performa yang dibawa nggak terasa perbedaannya. Maksudnya nggak terasa banget loh perbedaannya dengan Snapdragon 720 pada Realme 7 Pro. Sama-sama lancar. Misalnya nih ya,
saya main game PUBG Mobile sama-sama terasa lancar, nyaman dimainkan pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ultra. Terkait teknologi Liquid Cool 1.0 Plus tidak akan saya bahas ya, mohon maaf banget nih, karena selama menggunakan smartphone ini saya nggak pernah memainkan game berat dalam waktu yang lama banget, plus di pengaturan rata kanan ya, jadi nggak terlalu terasa banget untuk panasnya ataupun seberapa panas sih smartphone ini bila diajak bermain game berat. Nah, tapi kalau dari info yang saya lihat ya, saya tonton di channelnya Sobat HP, kalau smartphone ini diajak bermain game berat, di situ dijelaskan dengan pengaturan rata kanan, Poco X3 NFC juga akan terasa panas. Lanjut ke bagian kamera. Poco X3 NFC membawa 4 buah kamera, 64 megapiksel dengan bukan lensa f1.9, lalu ada 13 megapiksel sebagai lensa ultrawide dan ada 2 megapiksel sebagai depth sensor dan makro. Sementara untuk kamera depannya sendiri beresolusi 20 megapiksel dengan bukan lensa f2.2. Nah, di bagian ini nih yang menurut saya keren. Ya masih berhubungan dengan kamera ya, tapi bukan ke hasil foto. Tapi saat dibuka kameranya, di situ kamu akan menemukan banyak sekali fitur dan mode. Ya, menurut saya ini lengkap banget ya. Ingat ya, untuk smartphone di harga 3 jutaan loh. Ya, seperti misalkan pada mode Pro yang pertama nih ya, pada mode Pro bisa digunakan untuk merekam video. Lalu mode night bisa digunakan melalui kamera belakang dan depan. Yang ketiga, mode portrait di sini bisa mengatur tingkatan bokeh dan studio lighting sebelum ataupun sesudah memotret. Nah, selain itu sebelum memotret juga bisa mengaktifkan filter dan beauty. Setelah memotret bisa juga mengatur light trails, ini semacam model blur foto. Nah, yang keempat, pada perekaman video bisa mengaktifkan steady video. Kelima, pada fitur vlog, kamu bisa mengatur transisi yang sudah tersedia saat merekam video. Fitur ini saya temukan pertama kali ya pada DJI Osmo Mobile 2. Ini fitur yang bagus banget untuk kamu posting di sosial media kamu, kalau kamu bisa menggunakannya ya. Yang keenam, ada fitur front and back. Kamu bisa merekam video menggunakan kamera belakang dan depan secara bersamaan. Ini juga sangat bagus untuk diposting di sosial media kamu. Yang ketujuh, clone. Bisa mengambil foto dan merekam video dengan clone objek dalam satu frame. Yang kedelapan, ada time lapse, di mana pada fitur ini disediakan time lapse interval dan durasi perekaman video. Bisa juga digunakan melalui kamera depan. Yang kesembilan, slow motion. Bisa merekam video slow motion 960 fps pada resolusi HD. Sama seperti time lapse, mode ini bisa digunakan melalui kamera depan. Lalu yang terakhir, yang ke-10, long exposure. Melalui mode ini bisa menciptakan foto layaknya profesional dengan membawa fitur dan mode yang terbilang lengkap ya menurut saya ya. Ini cocok banget nih buat kamu yang hobinya tuh senang banget lah untuk mengambil gambar ataupun membuat video. Nah, buat kamu yang baru mau belajar, ini juga sangat cocok karena pengoperasiannya juga sangat mudah. Untuk smartphone di harga 3 jutaan, hasil foto dari kamera smartphone ini masuk kategori bagus dengan warna terlihat natural dan detailnya oke juga loh pada kondisi cahaya yang berlimpah. Di kondisi cahaya seadanya ataupun malam hari juga demikian. Walau detail foto sudah pasti berkurang. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Poco X3. Resolusinya saya buat di Full HD saja, 30 frame per second ya. Kalau untuk mentoknya kalian bisa merekam hingga resolusi 4K.
Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depan. Nah, sebelum merekam itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya beauty ataupun filter. Pada video unboxing kemarin saya bilang di bagian sini ketika ditekan seperti ada ruang ya, ruang kecil antara back cover bagian dalam dengan hardware-nya di bagian sini ya. Tapi perlu diingat dalam penggunaan sehari-hari sih nggak mengganggu seperti cuman buka sosial media ataupun dipegang ataupun buat nelpon, itu sama sekali nggak mengganggu. Dan yang membuat sedikit mengurangi kenyamanan saya yaitu dengan adanya space ataupun ruang kecil di sini tuh di bagian dalam sini, sehingga membuat getaran yang bisa dibilang berlebihan sih saat saya menonton video ataupun mendengarkan lagu dengan kondisi memegang tangan ya, dengan memegangnya seperti ini, itu getarannya itu benar-benar nggak nyaman di jari-jari saya ya, sehingga kadang-kala akhirnya saya harus mendengarkan ataupun menonton video seperti ini pegangnya. Ya, itu menurut saya loh, kalau kamu nggak masalah itu is okay ya. Dan menurut saya juga nih ya, dengan adanya ruang kecil di bagian sini itu kayaknya itu punya peran deh, sehingga dual speaker smartphone ini tuh bisa menghasilkan ataupun mengeluarkan suara yang terdengar kencang ya. Kencangnya tuh ya sedikit di atas rata-rata, namun nggak pecah gitu loh, masih jelas suaranya. Dan buat saya sih itu oke banget loh kalau memang itu ya penyebabnya ya. Kalau saya salah boleh dong untuk dikoreksi dengan menulisnya di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang masuk kesimpulan nih. Jadi beli yang mana nih? Realme Narzo 20 Pro atau Poco X3 NFC? Ya, sebagai info juga saya belum punya nih untuk unit Realme Narzo 20 Pro ya, karena memang saya nggak beli. Tapi saya sudah tahu infonya mengenai smartphone tersebut melalui baca berita ataupun nonton video. Salah satunya dari channel YouTube Sobat HP ya, dengan membandingkan channel tersebut, info dari channel tersebut dan penggunaan saya sehari-hari dengan smartphone ini, saya sih tetap akan memilih ataupun memperjuangkan untuk bisa membeli smartphone ini. Ingat, memperjuangkan karena saat ini masih via flash sale penjualannya dan sulit didapat. Kalaupun sudah mudah dibeli ataupun sudah mulai banyak tersedia di toko-toko offline ataupun online, saya tetap akan membeli Poco X3 NFC walaupun saya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ya, kalau kamu memang budgetnya terbatas ya nggak salah juga sih membeli Realme Narzo 20 Pro. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu aja sih yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak nih sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Sekali lagi jangan lupa ya memberikan tanda like untuk video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.